Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah namaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Subhanallahul azim. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita begitu banyak sekali nikmat, sehingga karena nikmatnya kita masih bisa berkumpul, kita masih bisa untuk bertemu kembali di bulan suci Ramadan ini, di bulan dimana terjadinya hari yang lebih baik daripada 1000 bulan, di bulan dimana diturunkannya Al-Quran, di bulan dimana yang penuh dengan keistimewaan, di bulan dimana penuh dengan rahmat serta pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga Allah tetap limpah curahkan kepada junjungan Nabi kita, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa ajaran Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman kegelapan hingga zaman yang penuh dengan terang benderang hingga saat ini. Baiklah, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang puasa, atau bagaimana puasa orang-orang terdahulu sebelum diperintahkannya puasa untuk umat Nabi Muhammad SAW, seperti yang kita jalankan hari ini. Allah berfirman dalam surat yang saya bacakan di awal mukadimah tadi, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang diwajibkan untuk orang-orang terdahulu sebelum kamu. La'allakum tattaqun, untuk agar kamu bertakwa. Nah, dalam surat Al-Baqarah ini timbul suatu pertanyaan, bagaimana puasa, atau siapa saja sih orang-orang yang diwajibkan puasa sebelum umatnya Nabi Muhammad. Nah, untuk orang yang pertama melakukan puasa adalah puasa yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam. Ketika itu Nabi Adam dan Siti Hawa melakukan sebuah kesalahan, melanggar perintah Allah. Nabi Adam akhirnya diturunkan ke muka bumi ini. Nah, ketika diturunkan ke muka bumi ini, Nabi Adam memohon pengampunan kepada Allah. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Adam untuk melakukan puasa selama 3 hari berturut-turut. Itu adalah puasa yang dilakukan oleh orang pertama di muka bumi ini. Kemudian setelah Nabi Adam ada puasa Nabi Nuh, puasa yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Puasa yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam adalah puasa atas dasar syukur karena telah diselamatkan oleh Allah dari banjir bandang besar pada waktu itu. Ketika Nabi Nuh sudah berlabuh di Bukit Judi, Nabi Nuh memerintahkan kepada umatnya untuk berpuasa atas dasar syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah diselamatkan. Kemudian setelah Nabi Adam, kemudian Nabi Nuh, ada juga namanya puasa Nabi Daud yang sangat familiar di telinga kita karena puasa ini cukup unik, karena puasa yang dilakukan oleh Nabi Daud adalah puasa yang dilakukan secara selang-seling. Hari ini puasa, besok tidak, hari ini puasa, besok tidak. Itu adalah puasa yang dilakukan oleh Nabi Daud alaihissalam. Kemudian puasa selanjutnya adalah puasa dari Nabi Musa alaihissalam. Puasa yang dilakukan oleh Nabi Musa adalah puasa yang didasari atau puasa karena atas dasar syukur karena diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kejaran pasukan Fir'aun. Jadi ketika pembelahan Laut Merah, kemudian pasukan Fir'aun itu ditenggelamkan oleh Allah, pasukan kaum Nabi Musa yaitu Bani Israel setelah diselamatkan, Nabi Musa memerintahkan untuk berpuasa. Ketika saat itu adalah puasa di tanggal 10 Muharram atau biasa kita sebut dengan puasa Asyura. Kemudian selain dari puasa yang dilakukan oleh para nabi, yaitu Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Daud, dan Nabi Musa, puasa juga dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi juga berpuasa.
ketika pertengahan bulan, yaitu tanggal 13, 14, dan 15 ketika bulan purnama. Nah, puasanya orang-orang Yahudi ini agak unik karena puasanya orang-orang Yahudi selain menahan lapar dan haus, puasanya orang-orang Yahudi juga dilakukan tanpa berbicara. Itu adalah puasanya orang-orang Yahudi. Kemudian barulah turun perintah Allah untuk umat Nabi Muhammad, yaitu puasa di bulan Ramadan. Oke, kesimpulannya adalah kita harus perbanyak amalan di bulan suci ini, karena bulan suci ini adalah bulan yang penuh dengan pengampunan, penuh dengan rahmat dari Allah. Karena puasa adalah salah satu kewajiban kita. Puasa adalah salah satu cara kita untuk membersihkan diri, sebagaimana yang juga dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Yang orang-orang terdahulu kebanyakan adalah untuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.